Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih mengenai curve fitting dan interpolasi. Nah, ini merupakan lanjutan dari kuliah sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai regresi polinomial dan regresi nonlinear dengan linearisasi data. Nah, kuliah kali ini terbagi dalam 3 pokok bahasan ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai regresi polinomial. Kemudian yang kedua kita akan membahas linearisasi data nonlinear. Dan pada bagian terakhir kita akan membahas beberapa contoh soal aplikasi. Oke, kita akan langsung masuk saja ya. Oke, sebelumnya di kuliah sebelumnya kita sudah membahas mengenai regresi linear atau least squares regression. Itu adalah teknik yang digunakan untuk menentukan garis yang paling fit untuk sekumpulan data ya. Misalkan di sini ada kumpulan data ya yang ditunjukkan oleh titik-titik merah. Ini merupakan data anomali temperatur setiap tahun. Nah, kumpulan data ini kita bisa memodelkan dengan menggunakan garis ya. Jadi kalau kita melakukan regresi linear artinya kita membuat garis lurus yang menyatakan hubungan atau model dari data ini. Nah, seperti ini ya. Jadi garis lurus yang berwarna biru ini merupakan model dari data ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan demonstrasi visual tentang hubungan titik data ini ya. Yaitu nanti kita bisa mendapat informasi mengenai tren data ya. Jadi kalau kita lihat garis biru ini ya, ini menunjukkan tren data yang naik ya. Tren data itu bisa naik, bisa turun. Nah, demonstrasi yang dimaksud itu berupa model garis lurus ya, seperti ini. Yang mana garis lurus ini itu memenuhi persamaan Y sama dengan A1X ditambah A0. Di mana Y ini merupakan variabel yang ada di sumbu vertikal ya, yang disebut juga sebagai variabel dependent ya. Sementara X itu variabel yang ada di sumbu horizontal atau yang bisa kita sebut dengan variabel independent atau variabel bebas. Sementara A1 dan A0 ini merupakan parameter dari model garis lurus ini. Nah, kalau kita lihat data ini ya, kita memodelkan data ini dengan garis lurus yang berwarna biru ini. Nah, garis ini memenuhi persamaan T sama dengan min 30,3986 T ditambah 0,0154 ya. T besar ini merupakan yang ini ya, sumbu Y, dan T kecil ini sumbu X ya, yang ada di horizontal. Sementara A1 ya, A1 sama dengan min 30,3986 dan A0 0,0154 ya. Jadi seperti itu. Jadi garis lurus ini itu memenuhi model garis lurus ini memenuhi persamaan ini. Yang namanya model itu kuantitatif ya. Jadi selalu memenuhi suatu persamaan matematis. Oke, dalam hal ini garis lurus memenuhi persamaan ini ya. Oke. Nah, model garis lurus tersebut itu dapat dibuat menggunakan least square ya. Jadi least square sebenarnya kita membuat model dari garis lurus ini. Nah, dalam least square sendiri sebenarnya yang kita lakukan itu mengestimasi nilai A1 dan A0. Kita mengestimasi parameter model garis. Ya. Nah, di kuliah sebelumnya kita sudah membahas ada 2 pendekatan untuk least square. Pendekatan yang pertama yaitu menggunakan skalar ya, di mana kita menggunakan statistik ya, seperti nilai rata-rata dan lain sebagainya. Dan yang pendekatan kedua kita menggunakan matriks dan vektor ya. Yang mana hubungan antara data dengan parameter model garis itu bisa digambarkan dengan persamaan D sama dengan F dikali M. Ya, D ini merupakan vektor data, F ini merupakan matriks fungsi atau matriks kernel, dan M ini adalah parameter model data. Nah, kalau kita punya data dan kita punya persamaan ya, maka kita bisa mengestimasi M ya dengan formulasi berikut, di mana M sama dengan F TF inverse dikali FTD. Nah, M ini berisi solusi parameter garis tadi, yaitu A1 dan A0 ya. A1 itu merupakan kemiringan dari garis ya, kemiringan dari garis ini. Sementara A0 itu adalah perpotongan antara garis model garis ini dengan sumbu Y ya, atau sumbu vertikal. Nah, seperti itu ya. Ini kita sudah bahas di kuliah sebelumnya. Nah, tentu saja ini bisa kita lakukan jika hubungan antara data dengan parameter model itu adalah linear ya. Linear artinya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya itu bisa digambarkan dengan garis lurus ya. Kalau kita lihat dari persamaan ini saja D sama dengan F kali M, D dan M ini hubungannya linear ya, seperti itu. Jadi
Kalau hubungannya linear, maka kita bisa menggunakan metode least square ini. Nah, least square ternyata tidak hanya dapat diterapkan pada model garis lurus saja, ya, tapi juga pada polinomial hingga orde ke n. Nah, regresi linear ya, itu persamaannya garis lurus ya, seperti ini ya, fx sama dengan a1x plus a0. Nah, jadi sebenarnya waktu kita membuat model garis lurus itu merupakan polinomial orde ke-1. Nah, least square ini dapat juga digunakan untuk polinomial orde kedua ya, dan orde ketiga, bahkan hingga orde ke n ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya persamaan polinomial ini ya, polinomial orde ke n, jika kita lihat ya, fx itu berupa data dan an ini merupakan konstanta atau kita sebut parameter model, itu hubungannya adalah linear. Nah, kalau hubungannya adalah linear, maka berlaku D sama dengan F dikali M, ya. Yang mana D, F, dan M uraiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini. Ini merupakan matriks data ya, F1, F2, F3 sampai F ke N. Dan ini merupakan matriks kernel atau matriks fungsi. Dan ini yang bagian terakhir adalah vektor M, ini merupakan vektor yang berisi parameter model. Nah, kalau kita ini perhatikan dulu ya, n kecil di sini ini merupakan orde polinomial, sementara n besar itu adalah jumlah data, banyaknya data, dan m itu banyaknya konstanta atau banyaknya parameter model. Nah, seperti itu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka konstanta atau parameter model bisa kita estimasi dengan formulasi ini ya, m sama dengan ftf inverse ftd ya. Jadi, jika suatu polinomial bisa dikomposisi ke dalam bentuk d sama dengan f kali m, maka kita bisa mengestimasi m dengan formulasi ini ya. Nah, kalau di model garis lurus ya, kita menggunakan hingga mengestimasi a0 dan a1 ya. Kalau polinomial orde kedua berarti kita mengestimasi a0, a1 dan a2. Kalau polinomial orde 3 berarti kita mengestimasi a3, a2, a1 dan a0 dan seterusnya ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk langsung memahami, kita langsung masuk saja ke contoh soal ya. Carilah nilai parameter A0, A1, A2, dan A3 dari data berikut ya. Dari data ini, gunakan metode least squares ya. Jadi kalau kita lihat di sini A0, A1, A2, A3, ini polinomial orde berapa? Nah, orde ketiga ya, jelas. Nah, di sini diberikan data X dan Y seperti ini. Nah, kita akan langsung lihat saja. Nah, kita lihat ya, ini data yang diberikan pada soal. Nah, langkah pertama kita plot aja dulu datanya. Kalau kita plot data ini menggunakan MATLAB, maka kita akan dapat seperti ini. Nah, ini datanya. Dan ini merupakan polinomial orde ketiga. Nah, ini merupakan ciri khas polinomial orde ketiga ya. Naik ya, kemudian di sini ada titik belok, terus dia naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan ciri khas dari polinomial orde ketiga. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, kita lihat ya, ini polinomial orde ketiga. Berarti persamaannya seperti ini. Fx sama dengan A3x pangkat 3 ditambah A2x kuadrat ditambah A1x plus A0. Nah, maka kita akan langkah selanjutnya kita akan memasukkan setiap data ini ke dalam persamaan polinomial ya, ke dalam polinomial. Nah, kalau kita masukkan data pertama sampai data ke n ya, atau data terakhir ini, nanti kita akan masukkan satu-satu. Jadinya seperti ini. Nah, kita mulai dari fx yang pertama berarti y1, kemudian kita masukkan x1, kemudian data kedua kita masukkan y2 dan x2, data ketiga y3 dan x3, dan seterusnya sampai y ke n ya. Seperti itu. Nah, n ini merupakan jumlah data. Kalau kita lihat jumlah datanya ada 13, sementara parameter modelnya ada A3, A2, A1, dan A0. Berarti ada 4 ya. Berarti kita akan mengestimasi 4 parameter model di sini. Jadi jumlah datanya 13 dan parameter modelnya 4. Nah, kemudian polinomial ini kita ubah ke dalam bentuk matriks ya. Bentuk matriksnya seperti ini. Ini matriks vektor data ya, Y1 sampai Y ke N. Dan ini adalah matriks kernel atau matriks fungsi. Dan ini adalah vektor M, parameter model dari A0, A1, A2, dan A3. Nah, kalau kita lihat, kita lihat ukurannya sekarang. Vektor data ini berukuran N kali 1 ya. Sementara F itu N dikali M. Jumlah data yang berarti jumlah barisnya,
dan M adalah jumlah parameter model, adalah jumlah kolomnya. Dan ini vektor data M kali 1 ya, jumlah parameter model dikali 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk kita mengestimasi M ini ya, parameter model A0, A1, A2, dan A3, kita perlu yang jadi masalah adalah bagaimana kita membuat matriks F-nya. Ya, kalau matriks data kan sudah jelas ya dari soal. Nah, matriks F-nya ini seperti apa? Ya, nanti kalau kita sudah punya F, nah nanti baru kita bisa mengestimasi M-nya. Nah, D kita sudah punya, nah F-nya ini. Nah, gimana caranya? Nah, kita akan menggunakan loop di sini ya, dengan menggunakan MATLAB. Nah, jadi seperti ini. Nah, tadi seperti yang sudah dibahas ya, kalau F itu berukuran N kali M ya, N ini jumlah data, M ini jumlah parameter model. Nah, nanti dengan menggunakan MATLAB, langkah pertama yang kita lakukan, kita membuat matriks F ya, dengan ukuran N kali M, dengan masing-masing elemennya kita isi dengan 0 ya, kita dengan menggunakan sintaks zeros ini. Nah, kemudian kita menggunakan loop ya, yang pertama for i 1 sampai n, artinya kita membuat loop baris 1 sampai baris ke n ya. N ini adalah jumlah datanya. Lalu sembari dia menghitung masing-masing baris, nah kita juga menghitung kolomnya ya, mulai dari J ya, J ini kolom 1 sampai M. Jadi nanti bentuknya FI, J sama dengan XI pangkat J min 1 ya. Nanti kalau kolom 1 berarti J-nya 1. Nah, X pangkat 0 berarti 1 kan. Nah, kalau kolom kedua ya 2 pangkat 1 jadi X pangkat 1. Jadi X ke I pangkat 1. Kalau kolom ketiga berarti X kuadrat XI kuadrat ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, dengan menggunakan looping ini nanti kita akan memperoleh matriks F. Ya, kalau kita sudah punya matriks D dan punya matriks F, maka kita bisa estimasi M-nya dengan menggunakan formulasi ini. FTF inverse FT dikali D. Nah, kalau kita estimasi, nanti kita akan dapat nilai parameter modelnya, yaitu M, A0, A1, A2, sampai dengan A3, yaitu ini. Ya, ini adalah nilai parameter model yang kita estimasi dengan regresi polinomial. Nah, maka langkah selanjutnya kita akan memasukkan nilai ini ke dalam persamaan polinom. Oke ya, nah kalau kita masukkan nilai parameter model ini ke dalam polinomial, ya, persamaan polinom order 3, maka nanti persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah nilai Y yang kita estimasi dari parameter model yang kita dapat. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya apa? Kita masukkan masing-masing nilai X, ya, sehingga nanti kita dapat nilai Y, ya. Nilai Y perhitungan, data perhitungan. Nah, lalu nanti kita akan plot data perhitungan dengan data real, ya, data observasi yang kita dapat dari soal. Nanti kalau kita plot, ya, keduanya kira-kira menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi tadi dari nilai M kita bisa menuliskan persamaan polinomial order ketiga ini, lalu kita masukkan nilai X. Nah, nanti kita akan dapat data yang dapat diwakilkan oleh garis warna biru ini, dan titik merah ini adalah data real. Nah, kalau kita lihat fitting antara data perhitungan dengan data real itu fit, ya. Kita lihat di sini, ya, cukup berhimpit antara data perhitungan dengan data real, ya. Data perhitungan ditunjukkan oleh garis biru dan data real ditunjukkan oleh titik merah. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita melakukan regresi polinomial, sebenarnya yang kita lakukan adalah mengestimasi parameter model, ya, A0, A1, A2, dan A3 dalam kasus ini. Nah, ini seperti apa? Oke, saya akan tunjukkan bagaimana simulasinya dengan MATLAB. Oke, sekarang kita melihat, ya, ini adalah script MATLAB yang sudah kita buat, ya, untuk melakukan regresi polinomial. Oke, kita perhatikan dari line pertama, ya. Nah, di line kedua, di line 3 dan keempat kita menginput data, ya, di sini. Data X, ini nilai X, ya, dan Y. Ini yang kita dapat dari soal. Lalu di sini kita deklarasikan jumlah parameter model, ya. Karena ini tadi A1, A2, A3 dan A0, maka ada 4, dan jumlah data kita gunakan di sini length dari Y, ya. Jadi panjang Y itu merupakan jumlah data. Nah, maka selanjutnya kita akan membuat vektor D. Vektor D itu merupakan transpose dari Y, ya. Karena Y-nya ini kan masih berukuran 1 kali N, maka kita harus membuat N kali 1. Maka kita transpose di sini.
Nah, di sini kita membuat matriks kernel ya menggunakan looping tadi. Nah, di sini nanti kita dapat matriks F. Lalu di sini kita estimasi nilai M. Nah, dari sini setelah dapat nilai M, maka kita hitung lagi data perhitungan dengan rumus tadi. D sama dengan D kalkulasi ya, atau data perhitungan sama dengan F dikali M. Lalu kita plot data. Yang pertama kita ini plot data ya, nanti dengan R star merah ya, star merah, bintang merah. Lalu hold on dan grid on, artinya kita akan menimpa data tadi dengan data perhitungan. Lalu ditambahkan dengan grid di sini. Nah, ini adalah kita akan plot X dan dekalkulasi. X-nya kita kasih transpose juga ya, karena di sini dia masih bentuknya 1 dikali N. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beri legenda ya. Yang pertama itu data ya, yang warna merah, dan yang terakhirnya base fit. Lalu kita kasih label ya, label untuk X dan label untuk Y. Nah, sekarang kalau kita running ya, kita running kira-kira seperti ini. Nah, ini ya hasilnya. Ini adalah hasil fittingnya. Nah, untuk menunjukkan memperlihatkan nilai parameter modelnya, kita ketik saja M di sini, lalu kita enter. Nah, ini adalah nilai M ya. Ini dari A0, A1, A2 dan A3. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kita membuat script MATLAB dari regresi polinomial. Nah, seperti itu. Oke ya, itulah bagaimana kita melakukan regresi polinomial dengan MATLAB. Nah, di sini kita perlu lihat ya bahwa ternyata hubungan antara parameter model antara parameter model dan data itu tidak selalu linear ya. Jadi tidak selalu linear, tidak selalu berupa garis lurus. Ya. Contohnya seperti ini ya. Antara data dan parameter model itu bisa berupa fungsi eksponensial seperti ini, atau bisa fungsi pangkat, atau juga bisa fungsi saturasi seperti ini. Nah, kalau fungsinya seperti ini ya, tidak linear atau tidak dapat digambarkan dengan garis lurus, maka tentu kita tidak bisa menerapkan least square regression ya. Kita tidak bisa menggunakan ini ya, formulasi andalan ya, M sama dengan FTF inverse FTD, tidak bisa. Karena dia tidak linear. Dan banyak sekali dalam dunia nyata data itu tidak linear. Nah, kalau data tidak linear dan least square tidak bisa diterapkan, lalu bagaimana solusinya? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita akan lanjutkan di video selanjutnya.